Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Lina Istiqomah, NPM 19110104 dari kelas H semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tipe gaya belajar dan teori gaya belajar behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama adalah tipe gaya belajar. Nah, kita sebagai seorang guru, kita itu harus mengetahui tipe gaya belajar. Ada beberapa tipe gaya belajar, yaitu yang pertama tipe gaya belajar visual atau visual learner. Nah, tipe gaya belajar ini adalah gaya belajar di mana gagasan, konsep, data, dan informasi lainnya dikemas dalam bentuk gambar. Nah, jadi siswa yang memiliki tipe gaya belajar ini lebih memiliki interest yang tinggi ketika diperlihatkan gambar, grafis organisatoris seperti jaring, peta, konsep, dan ide peta, plot, dan ilustrasi visual lainnya. Belajar menggunakan teknik ini yang digunakan adalah belajar visual untuk meningkatkan keterampilan berpikir dan belajar, lebih mengedepankan peran penting mata sebagai alat untuk melihat gambar. Media pembelajarannya adalah objek-objek yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut atau dengan cara menunjukkan alat peragaannya langsung pada siswa atau menggambarkannya pada papan tulis. Yang kedua adalah tipe gaya belajar auditori atau auditory learner. Auditory learner adalah suatu gaya belajar di mana siswa belajar melalui mendengarkan. Siswa yang memiliki gaya belajar auditori akan mengandalkan kesuksesan dalam belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Oleh karena itu, guru sebaiknya memperhatikan siswanya hingga ke alat pendengarannya atau menggunakan suara yang lantang, sehingga siswa tersebut bisa mendengarkan apa yang kita jelaskan. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan penjelasan apa yang dikatakan guru. Anak dengan tipe belajar auditori dapat mencerna makna yang disampaikan oleh guru melalui verbal, simbol, atau suara tinggi rendahnya, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Anak-anak seperti ini dapat menghafal lebih cepat melalui membaca teks dengan keras atau mendengarkan melalui media audio. Yang ketiga adalah tipe gaya belajar kinestetik. Yang ketiga adalah tipe gaya belajar kinestetik atau tactual learner. Tactual learner, siswa belajar dengan cara melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami. Anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik mengandalkan belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan tindakan.
Anak seperti ini biasanya tidak bisa duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan bereksplor, sehingga siswa tersebut ingin selalu belajar, bergerak untuk mengamati sesuatu. Oleh karena itu, pembelajaran yang dibutuhkan adalah pembelajaran yang lebih bersifat kontekstual dan praktik. Yang selanjutnya adalah teori belajar behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi pada awalnya dilandasi teori behavioristik, di mana teori ini dipelopori oleh Thorndike, Pavlov, dan Skinner yang menyatakan bahwa belajar adalah tingkah laku yang dapat diamati yang disebabkan adanya stimulus yang dapat dilihat dan dapat dikatakan belajar ditunjukkan pada perilaku yang dapat dilihat. Perkembangan pembelajaran berbasis TIK ini dilandasi oleh teori psikolog kognitif yang menyatakan bahwa belajar mencakup penggunaan daya ingat, motivasi dan pikiran, dan serta refleksi. Psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses internal dari jumlah yang dipelajari tergantung pada kapasitas proses belajar, usaha yang dilakukan selama proses belajar, kedalaman proses tersebut, dan struktur pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Munculnya konstruktivisme yang dipelopori oleh Piaget, Branner, dan Vygotsky pada awal abad 20-an yang mempunyai pandangan bahwa pengetahuan dan pemahaman tidaklah diperoleh secara pasif, akan tetapi dengan cara aktif melalui pengalaman personal dan aktivitas eksperiental. Konsep utama dari konstruktivisme adalah bahwa peserta didik adalah aktif dan mencari untuk membuat pengertian tentang apa yang ia pahami. Ini berarti belajar membutuhkan untuk fokus pada skenario berbasis masalah, belajar berbasis proyek, belajar berbasis tim, simulasi, dan penggunaan teknologi. Selain itu, menurut Chopper, konstruktivisme memandang peserta didik menginterpretasi dan dunia sesuai dengan realitas personal mereka. Dan mereka belajar melalui observasi, proses, dan interpretasi, dan membentuk informasi tersebut ke dalam pengetahuan personalnya. Dalam pandangan konstruktivistik, peserta didik akan belajar dengan baik apabila mereka dapat membawa pembelajaran ke dalam konteks belajar. Mereka dapat membawa pembelajaran ke dalam konteks yang sedang mereka pelajari ke dalam penerapan kehidupan nyata dan mendapat manfaat bagi dirinya. Konstruktivisme itu sendiri menganggap manusia mampu mengonstrut atau membangun pengetahuan setelah ia berinteraksi dengan lingkungannya dalam lingkungannya yang sama. Manusia akan mengontrak pengetahuan secara berbeda-beda yang tergantung dari pengalaman masing-masing sebelumnya. Yang selanjutnya adalah pembelajaran menurut paradigma konstruktivistik. Sebuah paradigma yang berlaku dalam sebuah sistem boleh jadi mengalami malfungsi apabila paradigma tersebut masih diterapkan pada sistem yang telah mengalami
perubahan. Paradigma yang mengalami abnormal tersebut cenderung menimbulkan krisis. Krisis tersebut akan menuntut terjadinya revolusi ilmiah yang melahirkan paradigma baru dalam rangka mengetahui krisis yang terjadi. Paradigma konstruktivistik merupakan basis reformasi pendidikan saat ini. Menurut paradigma konstruktivistik, pembelajaran lebih mengutamakan penyelesaian masalah, mengembangkan konsep, konstruksi, solusi, dan algoritma ketimbang menghafal prosedur dan menggunakannya untuk memperoleh suatu jawaban yang benar. Pembelajaran lebih dicirikan untuk aktivitas eksperimen, pernyataan-pernyataan, investigasi, hipotesis, dan model-model yang dibangkitkan oleh siswa sendiri. Secara umum terdapat 5 prinsip dasar yang melandasi kelas konstruktivistik, yaitu yang pertama, meletakkan permasalahan yang relevan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, menyusun pembelajaran di sekitar konsep-konsep utama. Yang ketiga, menghargai pandangan siswa. Yang keempat, materi pembelajaran yang menyesuaikan terhadap kebutuhan siswa. Yang kelima, menilai pembelajaran secara kontekstual. Hal yang lebih penting, bagaimana guru mendorong dan menerima otonomi siswa, investigasi bertolak dari data mentah dan sumber-sumber primer, bukan hanya buku teks, menghargai pikiran siswa, dialog, pencairan, dan teks-teks sebagai pengarahan pembelajaran. Yang ketiga adalah model pembelajaran berlandaskan paradigma konstruktivistik. Yang selanjutnya adalah model-model pembelajaran berlandaskan paradigma konstruktivistik. Menurut Gunter et al. Mendefinisikan an instructional model is a step-by-step procedure that leads to specific learning outcomes. Atau model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran reasoning and problem solving. Model pembelajaran reasoning and problem solving adalah upaya individu atau kelompok untuk menentukan jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya dalam rangka memenuhi tuntutan situasi yang tak lumrah tersebut. Jadi aktivitas problem solving diawali dengan konfrontasi dan berakhir apabila sebuah jawaban telah diperoleh sesuai dengan kondisi masalah. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran problem based instruction. Model pembelajaran problem based instruction adalah model pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktivistik yang mengakomodasikan keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik. Dalam memperoleh informasi dan pengembangan pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar bagaimana mengonstruksi kerangka masalah, mengonstruksi
mendeskripsikannya dan menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah, bekerja secara individu ataupun kolaborasi dalam pemecahan masalah. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran perubahan konseptual. Model pembelajaran perubahan konseptual, pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang sesungguhnya berasal dari pengetahuan yang secara spontan diperoleh dari interaksinya dengan lingkungan. Sementara pengetahuan baru dapat bersumber dengan lingkungan, inferensi di sekolah, yang keduanya bisa konflik, kongruen, atau masing-masing berdiri sendiri. Dalam kondisi konflik kognitif, siswa dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu mempertahankan intrusinya, yang kedua merevisi sebagai intuisinya melalui proses asimilasi, dan yang ketiga mengubah pandangan yang bersifat intuisi tersebut dan mengakomodasikannya pengetahuan baru. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran group investigation. Ide model pembelajaran group investigation bermula dari perspektif filosofis terhadap konsep belajar. Untuk dapat belajar, seseorang harus memiliki pasangan atau teman. Pada tahun 1916, John Dewey menulis sebuah buku, Democracy and Education. Dalam buku itu, Dewey menggagas konsep pendidikan bahwa kelas seharusnya merupakan cermin masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan nyata. Gagasan-gagasan Dewey akhirnya diwujudkan dalam model group investigation yang kemudian dikembangkan oleh Herbert Talen. Talen menyatakan bahwa kelas hendaknya merupakan miniatur demokrasi yang bertujuan mengkaji masalah-masalah sosial antar pribadi. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiry, yang dapat diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan. Pertanyaan ilmiah adalah pertanyaan yang dapat mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap objek pertanyaan. Dengan kata lain, inquiry adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pernyataan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Inquiry sebenarnya merupakan prosedur yang tinggi dalam upaya memahami fenomena alam, memperjelas pemahaman, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, inquiry merupakan proses yang bervariasi dan meliputi kegiatan-kegiatan mengobservasi, memutuskan pertanyaan yang relevan, mengevaluasi buku dan sumber-sumber informasi lain secara kritis, merencanakan penyelidikan atau investigasi. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.